Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa berupa iman Islam dan kesehatan, sehingga pada pagi ini kita bisa kembali ngaji kitab Tafsir At-Tabari. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai mengkaji, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Biridwa'illahi ta'ala wa biridwa'i syafaat Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Ila khawfatil habibina wa syafina wa qurrati a'yunina wa qudwatina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qadalladzina amanu thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa jami'il ulama wasyuhada'i wal fuqaha wal fasirin wal muhaddisin wal sholihin wa ali kulli masalih kulli arwahi abina sayyidina Adam alaihi salam wa ummina sayyidatina Hawa wa madana sabaina ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu Al-Dhanin amin. Thumma ila ruhi al-imam Ibnu Jarir At-Tabari mu'allif Tafsir At-Tabari. Qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu waladhdallin amin. Qum ila hadratin arwahi abaina wa ummahatina wa syayikhina wa furu'ina wa usulina wal khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waladhdallin amin. Halaman 23. Qala hadatsana Abu Rauqin.
kul bismillah ya. Jadi Bapak sendiri. Rokin bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dari atas. Qala hadasana Abu Rokin. Qala berkata, hadasana telah menceritakan kepada kami siapa Abu Rokin, yaitu Abu Rokin. Anil Dhohaki, dari Dhohak. An Abdillah bin Abbas, dari Abdillah bin Abbas. Qala berkata, awwalu ma nazala Jibrilu ala Muhammadin. Awaluma, yang pertama, nazala, diturunkan, Jibrilu, oleh malaikat Jibril, ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Muhammad, qala berkata Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, kul, ucapkan, asta'idzu, aku berlindung, bis-sami'il alimi, bis-sami'i, dengan menyebut nama Tuhan yang maha mendengar, al-alimi, Tuhan yang maha mengetahui, minasyaitoni, dari godaan setan, ar-rajimi, yang terkutuk. Qala, berkata siapa Jibril, kul, ucapkan wahai Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim, dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani, yang maha pengasih, Ar-Rahimi, maha penyayang. Qala Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbasin, qala berkata siapa Ibnu Abbasin, Ibnu Abbas, Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, Yaqulu, berkata Yaqulu, berkata lahu, pada Nabi. Siapa? Jibrilu, malaikat Jibril. Ya Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, Iqra, bacalah, bizikrillahi, dengan mengingat Allah, Rabbika, Tuhanmu, wakum, dan berdiri, waqud,
dan duduk bizikrillahi dengan mengingat Allah. Wa hadza ta'wilu, dan takwil ini min Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas. Ya, takwilnya ini oleh Ibnu Abbas. Yubiu menjelaskan ansihati makulna, ansihati pada kebenaran, makulna ma apa, kulna yang kami sampaikan, min annahu, bahwa sesungguhnya, yuradu yang dimaksud, biqaulil qaili, biqauli dari ungkapan al-qaili perkataan, muftatihan dibuka atau dimulai, qiraatahu bacaannya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dimulainya bacaannya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Akra'u aku membaca, bitasmiyatillahi dengan menyebut nama Allah, wa dzikrihi dan mengingatnya, wa uftatihul qiraata, wa uftatihu dan aku membuka, al qiraata bacaan, bitasmiyatillahi dengan menyebut nama Allah, bi asma'ihil husna, bi asma'ihi dengan nama-namanya, al husna yang indah, wa sifatihil ula, wa sifatihi dan sifat-sifatnya, al-ula yang utama, wa fasadi qauliman, wa fasadi dan kacau atau rusak, wa fasadi dan rusak qauliman ucapan orang, za'ama yang mengklaim,
Anna makna dzalika, anna makna bahwa arti dzalika itu min qailihi, dari perkataannya, Billahirrahmanirrahim, billahi dengan Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang, fi kulli syai'in, fi kulli di dalam segala syai'in sesuatu, ma'a annal ibadah, ma'a anna beserta bahwa al ibadah semua hamba, innama umiru, innama sesungguhnya, umiru diperintahkan, yang diperintah adalah para hamba, ayyab tadi'u, untuk memulai, inda fawatihi, inda saat fawatihi membuka, umurihim semua perintahnya, bitasmiyatillahi, dengan menyebut nama Allah, la bil khobari, la bukan sekedar, bil khobari kalimat berita, la bil khobari bukan sekedar kalimat berita, an azamatihi, an dari azamatihi mengagungkannya, wa sifatihi dan mensifatinya, kalladzi sebagaimana, umiru yang diperintahkan, bihi dengan itu, kalladzi sebagaimana umiru bihi yang diperintahkan, minat tasmiyati dengan menyebut nama Allah, ala dabaihi wassaidi, ala dabaihi, ala saat akan adzabaihi mulai menyembelih, wassaidi binatang, wa indal mat'ami wal masrobi,
Wa indal mat'ami, ketika akan mal mat'ami makan, wal masrobi dan minum, wasairi af'alihim, wasairi dan semua af'alihim aktivitasnya, wa kadzalikal ladzi umiru bihi, wa kadzalika dan sebagaimana alladzi yang umiru bihi diperintahkan, min tasmiyatihi, min dengan tasmiyatihi menyebut namanya Allah, inda iftitahi, inda ketika iftitahi memulai, tilawati membaca, tanzilillahi membaca wahyu yang diturunkan Allah, wasuduri dan memulai, rasailihim menulis surat-surat, wa kutubihim dan menulis buku-buku, wala khilafah, wala tidak ada khilafah perbedaan pendapat, bainal jami'i di antara semua, min ulama'il ummati dari ulama umat, anna qailan bahwa perkataan, lau qala, lau hanya qala mengatakan, inda talqiyatihi, inda saat akan talqiyatihi melaksanakan tata cara, beberapa bahaimi binat bahaimil an'ami, bahaimi binatang al-an'ami ternak, billahi dengan Allah, walam yakul dan tidak dikatakan atau diucapkan, bismillahi dengan menyebut nama Allah. Annahu bahwa
Mukhalifun perbedaan, ditarkihi meninggalkan, kila ucapan bismillahi, ucapan kalimat bismillahi, ma sannalahu, ma beberapa sana tahun, ma sannalahu berapa tahun usianya, inda tazkiyati, ketika tata cara, binal qauli, dari ucapan, waqad alima, waqad bahwa alima memahami, bidzalika itu, annahu bahwa, lam yurad tidak ditolak, biqaulihi dengan mengucapkan bismillahi, dengan mengucapkan kalimat bismillahi, billahi dengan Allah, kama qala sebagaimana perkataan, kama sebagaimana qala perkataan az-zaimu, orang yang mengklaim, anna ismallahi, bahwa nama Allah, bi qaulillahi, di dalam kata Allah, bismillahirrahmanirrahim, pada lafaz bismillahirrahmanirrahim, wallah, wallah adalah Allah, lianna dzalika, lianna bahwa dzalika itu, laukana sebagaimana, kama za'ama, kama za'ama yang diklaim orang, la wajaba, tidaklah wajib, ayakuna al-qailu, ayakuna untuk al-qailu mengatakan atau mengucapkan, inda talqiyatihi, inda ketika talqiyatihi, tata cara
dzabihatahu menyembelihnya dengan ungkapan billahi dengan Allah, qailan berucap atau berkata, billahi qailan yang dikatakan masana, ma apa sana yang dilakukan, lahu padanya, minal qauli dari perkataan, ala dzabihati pada sesembelihan, wa fi ijma'il jami'i, wa fi ijma'i, wa fi menurut dan menurut ijma'i kesepakatan al jami'i semua ulama, ala anna qaila dzalika, ala bahwa pada anna qaila perkataan dzalika itu ma sunnah, ma apa sunnah yang dilakukan, lahu padanya, minal qauli dari ucapan atau ungkapan atau perkataan, ala dzabihatihi ala pada dzabihatihi sesembelihannya, idlam yakul idlam tidaklah yakul mengatakan bismillahi dengan lafaz atau kalimat bismillahi, dalilun sebagai dalil, wadhihun yang jelas, ala fasadi ala pada fasadi kerusakan, madda'a ma apa idda'a madda'a apa yang disampaikan, minat takwili tentang takwil, fi qaulil qail di pada qaulil qail ungkapan kata bismillahi, yaitu kata bismillahi, wa annahu muradun, wa annahu bahwa muradun yang dimaksud billahi dari kalimat itu adalah billahi dengan Allah, wa anna ismallahi, wa anna bahwa ismallahi nama Allah, wallahu adalah Allah,
Walaisa hadzal maudhi'u, walaisa dan tidak ada hadzal maudhi'u tempat ini, maudhi'u tempat hadza ini, min mawadhi'i dari beberapa tempat, al-iksari yang banyak, fil ibanati di dalam mengekspresikan, anil ismi suatu nama, ahwal musamma, ahwa adalah al musamma yang disebut, ghairuhu atau ummu ghairuhu, am huwa sifatuhu, ummu ghairuhu ibu, ghairuhu yang lain, ummu ibu, huwa adalah sifatuhu sifat, lahu yang ada padanya, fanutilul kitaba bihi, fanutilu memperluas al-kitaba kitab, bihi padanya, wa inna ma huwa, wa inna ma bahwa, huwa maudhi'un adalah tempat, min mawadhi'il ibanati, min dari mawadhi salah satu tempat, al ibanati yang mengekspresikan atau menunjukkan, anil ismi tentang nama, al-mudhafi yang disematkan, ilallahi kepada Allah, ahwa ismun, ahwa adalah ismun nama atau isim, am bukan masdarun masdar, bimakna tasmiyati, bimakna dengan mana tasmiyati tasmiyah, wa in qala qailun, wa in qala bahwa, qala orang berkata, qala orang berkata, qailun dengan ungkapan kata, fama anta bagaimana kamu, fama anta bagaimana anda, qailun ya, berkata,
fi baiti labitin, fi baiti di dalam bait, fi baiti di dalam rumah labitin, rumahnya Labid bin Robi'ata, yaitu Labid bin Robi'ah. Ilal hauli, sepanjang tahun. Summa ismus salam, kemudian ismus salam, nama assalam, alaikuma, kepada kalian berdua. Ilal hauli, ini kalau diterjemahkan syairnya ilal hauli summa ismus salami alaikuma. Ilal hauli, pegang teguhlah nama salam sepanjang tahun bagi kalian berdua. Waman yabki haulan kamilan faqad i'tadar. Baman, karena siapa ya bagi menangis haulan sepanjang tahun, kamilan sempurna, haulan kamilan sepanjang tahun, faqad istadar, faqad istadar, maka tiada kesanggupan. Ya, saya terangkan dulu sampai sini. Jadi kita masih pada pembahasan Bismillah, ya. Kenapa Ibnu Jarir ini membahas Bismillah panjang sekali? Karena apa? Karena kalau nggak paham, akhirnya makna Bismillah nanti juga bergeser. Qala Ibnu Abbas, ya, berkata Ibnu Abbas, Bismillahi, dengan yang dikatakan Ibnu Abbas adalah Bismillahi yaqulu lahu Jibril ya Muhammad. Nah, dikatakan berkata kepada Nabi siapa Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, Iqra, bacalah bi dzikrillahi rabbik, bi dzikrillahi, dengan mengingat Allah, rabbika, Tuhanmu. Wakum waqud bi dzikrillah, wakum dan berdiri, berdirilah, waqud dan duduklah, bi dzikrillah, dengan mengingat Allah. Tapi bukan mengingat nama Allah, ya. Jadi mengingat Allah dan mengingat nama Allah. Yang dimaksud di sini adalah mengingat Allah, bukan mengingat namanya. Wa hadza ta'wilu min Ibnu Abbas, dan takwil ini dari Ibnu Abbas, yumbi'u, yang menjelaskan ansihati, pada kebenaran maqulna, apa yang kami sampaikan, min annahu yuradu biqaulil qafil muftatihan qira'atahu. Jadi dari ungkapan yang dimaksud dari ungkapan perkataan muftatihan, yaitu dimulainya qira'atahu, yaitu bacaannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka Bismillahirrahmanirrahim kalau diterjemahkan Indonesia versinya Kemenak adalah dengan menyebut nama Allah. Tetapi Ibnu Abbas menjelaskan yang kamu ingat bukan namanya tapi Allahnya, ya. Yang diingat bukan namanya tapi Allahnya yang punya
nama. Sama dengan kita ditanya Presiden Indonesia sekarang siapa? Pak Jokowi. Jadi kita disuruh menyebutkan namanya itu untuk mengingat orangnya, ya, bukan hanya mengingat namanya saja. Presiden pertama Insinyur Soekarno. Nah, kita menyebutkan nama Insinyur Soekarno diperintahkan untuk mengingat Soekarno-nya, bukan hanya namanya saja. Ketika kita melihat di jalan, ada jalan Dr. Insinyur Soekarno, nah, sampai disematkan di situ supaya kita mengingat nama Soekarno. Nah, mengingat nama Soekarno, menyebut nama Soekarno di jalan itu berarti kita mengingat sosok orang yang bernama Soekarno sebagai proklamator. Sampai nama itu disematkan lagi Soekarno-Hatta di bandara, ya, bandara di Cengkareng, ya, bandar udara internasional Soekarno-Hatta. Ditulis nama di situ dengan menyebut nama Soekarno-Hatta untuk mengingat sosok orang yang namanya Soekarno dan Hatta. Maka dengan kata Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, kita diperintahkan untuk berzikrillah. Jadi mengingat Allahnya, bukan hanya mengingat namanya. Ya. Ketika zikir Allah, 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 ingat namanya apa ingat yang punya nama? Ya rata-rata ingat namanya, bukan ingat yang punya nama. Maka kalau kita memohon apa-apa tidak diijabah, ya jangan marah, karena yang kamu ingat adalah namanya, bukan yang punya nama. Kita mengadakan peringatan Maulid Nabi, memperingati orang yang lahir apa memperingati kelahirannya. Sampai dibelani khadroan, ya, tibaan, sampai dibelani yang namanya perjanjian, simpuduror, hapsian, ya, al-banjari dan sebagainya. Kita memperingati Maulid Nabi itu supaya mengingat orang yang dilahirkan pada saat itu yang bernama Muhammad. Orang mengiling jenenge tok Muhammad, tapi tidak mengingat sosoknya Muhammad. Ya. Kira-kira bagaimana? Bisa dimengerti? Ibnu Jarir ini makanya membahas Bismillah saja itu panjang. Karena apa? Jangan sampai kita terjebak, ya, seperti orang-orang lain bahwa Bismillah itu artinya dengan Allah dan sebagainya. Bukan. Jadi dengan Bismillah itu Allah mengajarkan kita menyebut namanya Allah supaya kita mengingat yang punya nama, yaitu Allah. Allah mengatakan, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan yang diajarkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Suruh menyebut nama Allah, dengan menyebut itulah kamu bidzikrillah, kamu supaya mengingat yang punya nama Allah. Allah itu siapa? Allah itu adalah ismul dzat, nama dari sebuah zat yang tidak bisa kita bayangkan wujudnya, ya, tidak bisa kita ekspresikan, karena laisa kamitslihi syai'un. Waduh, bagaimana Pak? Kok tambah berat? Disuruh mengingat yang punya nama, tapi yang punya nama nggak bisa diingat.
Iya. Maka aqra'u bi tasmiyatillahi wa dzikrihi. Jadi aku membaca dengan menyebut nama Allah wa dzikrihi dan mengingatnya. Jadi ketika melakukan apa-apa, sebelum kita melakukan aktivitas, Bismillahirrahmanirrahim. Itu maksudnya kalimat Bismillah itu ya kita menyebutkan nama Allah, menyebut dulu asma Allah ketika memulai aktivitas, dzikrihi dan mengingatnya, mengingat yang punya nama. Wa uftadihul qira'ata bitasmiyatillah. Seperti contohnya, saya memulai atau membuka al-qira'ata, bacaan apapun ketika membaca apa ya, Al-Quran, ya membaca koran, membaca artikel di medsos, ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim bi asma'ihil husna, dengan nama-namanya yang indah, jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, wa sifatihil ula, dan sifat-sifatnya yang utama. Karena bahwa fasadi qauli man za'ama anna mana dzalika min qailihi billahirrahmanirrahim. Bahwa ada orang yang mengklaim bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu yang benar adalah Billahirrahmanirrahim, maknanya dengan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih maha penyayang. Padahal di situ maknanya adalah bitasmiyatillah, dengan menyebut nama Allah, bukan dengan Allah. Kalau dengan Allah berarti pekerjaan kita ini yang kita lakukan, yang mengerjakan adalah Allah, dengan Allah. Kamu pergi ke Kediri dengan siapa? Dengan Jul, berarti kalau Julian. Yang pergi siapa? Yang pergi Jul, berarti Jul yang pergi. Dia pergi ke Kediri, kenapa? Mewakili saya pergi. Karena dengan menyebut nama saya sampai di Kediri, Pak, saya kesini mewakili Pak Widodo begini-begini. Nah, itulah dengan menyebut nama saya dan mengingat saya. Fi kulli syai'in ma'a annal ibadah innama umiru anna tabtadi'u inda fawatihi umurihim bitasmiyatillah. Jadi kepada semua hamba Allah ini, bahwa semua yang diperintahkan antabtadi'u, untuk memulai indal fawatihi, saat membuka umurihim, semua perkaranya, ya, semua hal, ya bitasmiyatillahi, dengan menyebut nama Allah, la bil khobari, bukan hanya sekedar sebagai ungkapan kalimat berita. Maaf wis baca doa, ngajari anak kecil kan gitu. Berdoa Allahumma bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, hanya sebagai kegiatan ritual, ya. Apa? Ungkapan doanya itu hanya ekspresi menghafalkan kata-kata, tapi tidak mengingat yang disebutkan. Allahumma ya Allah barik lana, berkailah kami. Itu hanya membaca kalimat berita, membaca teks, seperti ketika kita upacara Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, sampai sila kelima. Aku ujung-ujungnya ya nggak paham. Nggak paham yang dimaksud Pancasila. Sama dengan membaca doa tapi tidak paham apa yang ada di dalam teks doanya. Nah, itulah yang dinamakan orang mengklaim paham dengan apa yang dilakukan, bahwa sesungguhnya dia sendiri tidak paham.
niatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma, ya Allah, barik lana, berkailah kami, fima razaqtana, pada apa yang kau rizkikan pada kami, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami atau lindungi kami adzabannar, dari siksa neraka. Allahumma barik lana, berkailah kami. Kenapa kami yang makan sendirian? Redaksinya lana, bukan Allahumma barik li. Ya, Allahumma barik lana, berkailah kami. Karena apa? Nabi mengajarkan doa seperti itu. Untuk sepiring nasi yang ada di hadapan kita itu membutuhkan proses yang sangat panjang, ya. Pertama, orang yang menanam benih padinya supaya tumbuh padi. Kemudian ada berapa orang itu yang mulai menanam tandur matun, kalau orang Jawa bilang. Setelah itu dipanennya berapa orang, ya. Terus dijemur padinya itu butuh berapa orang, sampai kering, dinaikkan ke sletnya, ya, penggilingan padi sampai jadi beras berapa orang, lalu dikemas, ya, terus didistribusikan ke toko-toko sampai sampean beli itu butuh berapa orang, ya, sampai ke rumah kita. Untuk menanak nasi, untuk bisa satu piring di hadapan kita itu butuh berapa orang. Dimakan nasi tok ya tidak enak, ya, butuh rawon. Rawon ada dagingnya. Dagingnya itu dari mana? Ya dari peternak sapi. Untuk sapinya saja itu butuh berapa orang sampai jadi daging, di penjual daging, sampai di kita di dapur, sampai di hidangan kita. Maka itulah yang ingin dijelaskan oleh Ibnu Jarir. Kalimat itu yang harus kita pahami makna dan dari redaksi kalimat yang diajarkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Nabi melalui malaikat Jibril. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar, ya, jauhkan kami dari api neraka atau siksa neraka. Apa maksudnya? Ketika makanan ini berbahaya untuk tubuh kita, kita tidak tahu kalau makanan itu berbahaya. Kalau berbahaya sehingga kita konsumsi, akhirnya lah jadi neraka di dalam tubuh kita, penyakit. Karena berkat kita berdoa, sehingga yang tadinya berbahaya tidak menjadikan bahaya. Saya sering beli makanan, contohnya beli pecel ketika ada di kantor, belikan pecel aja deh ini. Terus pecelnya itu dibungkus. Bungkusnya apa? Kertas minyak, terus dijebret, cekrek, pakai staples. Ya, ketika makan, terasa apa ini? Staples, ya kan? Jadi karena tadi untungnya berdoa kepada Allah, wa qina adzabannar, akhirnya staples ini nggak jadi masuk ke perut. Bayangkan, ketika makan ikut anak kecil-kecil, cilok, pentol, ya, ikut makan minta deh, makan kriuk-kriuk, nggak taunya apa, tulangnya ayamnya itu, entah itu tulang kepalanya atau tulang kakinya masih panjang-panjang begini. Andai kata tadi tidak berdoa kepada Allah, wa qina adzabannar, ini pasti masuk perut. Apa nggak jebol yang namanya usus? Nah, inilah fungsinya memahami redaksi dari sebuah kalimat. Ya, walaupun hanya kalimatnya Bismillah aja itu, jangan sampai melenceng dari makna yang dimaksud oleh Allah, yang dimaksud oleh Nabi, yang berasal dari malaikat Jibril. Paham nggak kira-kira? Allahumma barik lana, itu aja. Kita
kita memulai satu aktivitas makan dengan menyebut nama Allah, mau berangkat ngaji dari rumah, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala. Saya yakin nggak baca itu berangkat. Paling ya Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan? Pahami redaksinya Bismillah dulu. Bismillah kan untuk mengawali aktivitas. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo budal kalian Bang Yunus ngaji, unggah mobil plek, Bismillahirrahmanirrahim, cek ya, kontaknya mesin nyala, barulah setelah itu Bismillahirrahmanirrahim, Allahi la haula wala quwata illa billahi rabbi zidni ilman nafi'ah. Ya karena berangkatnya Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Sahabat harus paham, dari rumah ke sini itu ada 40 kilo. Pasrahkan kepada Allah perjalanan sampean, itu tidak ada halangan di jalan. Dari Surabaya ke sini 100 kilo. Ya, kalau naik tol Waru Gunung sampai di Tembelang itu kan 68, artinya 68 kilo karena per kilonya Rp1.000. Ya, dari rumah Gunung Sari masuk ke Waru Gunung itu masih 10 kiloan, berarti 78. Nah dari Tembelang ke sini itu masih 30 kilo, hampir 30 kilo. Berarti berapa? Ya 100 paling enggak. Maka Bismillahirrahmanirrahim, ya, Bismillahi dengan menyebut Allah. Tawakal tuh aku pasrah diri kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya kecuali Allah. Sehingga ketika di jalan ada sesuatu yang membahayakan, bu tadi jeglongan, bu apa, ketika seliut ngantuk akhirnya nggak jadi jeglong. Nah, maka yang dimaksud Bismillah bitasmiyatillah untuk memulai aktivitas ya baca dulu Bismillahirrahmanirrahim, cek mesinnya nyala. Sebelum gas diinjek mau jalan ya baca dulu Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Terus kita memahami makna kepergian untuk apa. Kalau untuk dagang ya doa dagang yang dibaca, kalau mau ngaji ya doa ngaji, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, ya. Atau dungane Nabi Musa, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Nah, ini yang dimaksud oleh Ibnu Jarir menjelaskan panjang lebar itu biar kita tahu. Orang mau Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, tapi orang ngerti juluntrungane. Makanya mau Bismillah melek, Bismillah merem ya gak iso. Makanya mbah saya dulu kalau pulang ke Jogja itu Bismillah merem, digendong orang tuanya, ditutupi sarung, Bismillah melek, sudah sampai di rumahnya. Karena paham dengan makna Bismillah. Bismillah itu untuk mengawali aktivitas. Ya, kita paham mengawali aktivitas dengan menyebut nama Allah, tapi dengan menyebut nama Allah itu kita diperintahkan untuk mengingat Allah, barulah kita melakukan aktivitasnya. Ketika mau berangkat dagang, Bismillahirrahmanirrahim dari rumah ke tempat dagang, ya. Kalau dari rumah di Gajah Mada ke yang namanya PTC kan butuh perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Sing dagang wong ayu, sing dodol gembuleng kaya tekone tawon. Nah, basa Jawanya kan begitu. Muga-muga laris saking kersane Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kalau katakanlah pakai redaksi yang di Quran, wa adzin bin nasi bil haji yaquka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amikin liyasyhadu manafi'a lahum.
Jadi bawa barang dagangan ke sana, aktivitasnya dengan menyebut nama Allah, perjalanannya Bismillahirrahmanirrahim, terus tujuan dagangnya wa adzin fin nasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajin amikin liyashhadu manafi'a lahum. Apa artinya? Wa adzin bil haji, orang dari semua arah itu pergi menaati ibadah haji. Wa adzin bil haji yatuka rijalan, ya, yatuka datang rijalan seorang, orang-orang itu min kulli dhamirin, dari semua arah bumi di dunia, ya, mimpi dhamirin fajin amikin, dari arah yang jauh. Liyashhadu, mereka menyaksikan manafi'a lahum, jadi manfaatnya berhaji. Itu akhirnya dinisbatkan orang yang jauh-jauh datang ke tempat saya dagang, dia menyaksikan bahwa dagangan yang saya bawa ini enak dan semuanya, orang merasa puas, orang merasa senang. Nah, itu menata hati, memasrahkan kepada Allah. Terus habis itu membaca sambil berjalan, Shallallahu alaihi Muhammad, Shallallahu alaihi Muhammad. Itikat kita, karena yang mengajari semua ini adalah Nabi, kita mengingat Nabi dengan syafaatnya Nabi, ya dengan Shallallahu alaihi Muhammad, Shallallahu alaihi Muhammad, Shallallahu alaihi Muhammad. Kira-kira gimana? Menggeser makna dari syariat menjadi hakikatnya, mengungkap maknanya yang sesungguhnya ini. Paham? Nandur tebu ya sama, Bismillahirrahmanirrahim, ya, udah Bismillahirrahmanirrahim. Orang mau terus diesel di foto, saya nang kene rek. Apa nak begitu dari malaikat Mikail? Ngongkel diesel. Ya kan? Nah, makanya sebenarnya nggak usah ayat sing panjang-panjang, yang penting tahu makna yang tersurat dan tersirat dari Bismillah ini sudah cukup. Ya, kita waktunya tanam tanaman, katakanlah tebu, katakanlah bunga-bunga, seperti bagio itu, ya Bismillah, ya Allah. Nah, saya pasrahkan semua rezeki saya kepadamu. Ya, saya ini dengan Bismillahirrahmanirrahim saya nanam tebu. Mudah-mudahan tebu ini menjadi jalan rezeki saya yang halal dan barokah. Supaya kancane dipangan tikus, kebunnya di sini aman. Tikus sudah tahu. Oh, ini masih duit kan donga, sungkan karo Gusti Allah, mergo wis donga. Tebu itu ya paham, karena tebu itu kan makhluk hidup. Tahu kalau yang menanam dia juga bitasmiatillah, dengan menyebut nama Allah. Dia terlalu berzikir subhanallah, 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 sambil mendoakan yang punya tebu. Akhirnya dia juga subur. Ketika ditimbang kandungannya berat. Yang memberatkan kan bukan semprotan yang terakhir mau ditebang, ya tebunya sendiri itu yang merubah dirinya supaya kandungannya jadi berat. Ya, ini makanya dengan bitasmiatillah dan sebagainya. Oke, kira-kira paham? Ya, walaupun pasang status aku saya ingin nangkini rek wayahe bitasmiatillah nandur tebu. Sama kebetulan di sini mengunjungi dokter dengan bitasmiatillah, ya, obat kularis, dokter yang menggunakan obat saya pasiennya sembuh semua, ya, karena bitasmiatillah bidzikrillah. Ya. Dokternya nggak apa-apa lari menyebut nama Allah, tapi si dodolan obat wis mewakili obat itu, sehingga mujizatnya obat itu diletakkan oleh Allah di dalam obat itu, mukjizat kesembuhannya. Kenapa orang minum obat gak sembuh? Dia lupa kalau obat ya tetap obat. Nah, mukjizat kesembuhan itu diletakkan oleh Allah sebagian kecil di dalam obat. Maka membacanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas isfi antas syafi sifaan la yughadiru sakoma. Dan obat Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah Rabban nas, Tuhan semua manusia. Isfi, sembuhkanlah. Antas syafi, karena Engkau Tuhan yang maha pesembuh.
Sifaan illa sifaku, tidak ada kesembuhan kecuali darimu. Sifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit sedikit pun. Itu yang diajarkan Nabi. Kalau mau ini pil dijejer-jejer ya Bismillahirrahmanirrahim, cuma Bismillahirrahmanirrahim, tombol teko loro minggat. Ya tombol itu kalau loro minggat, obatnya teko maneh. Jadi redaksinya diajarkan oleh Nabi, Allahumma rabbana sisfi antasafi sifat la yughadiru saqama. Jadi setelah sembuh ya tidak meninggalkan sakit dan penyakit sedikit pun dan tidak kambuh. Ya. Jadi memahami bacaan doa minum obat pun harus paham bismillahnya, mengingat Allah, menyebut nama Allah dengan mengingat Allah, supaya Allah itu meletakkan mukjizat kesembuhannya berada di dalam obat. Sisi syariat manusianya minum obat, ya sisi hakikatnya mukjizatnya oleh Allah diletakkan melalui obat. Gimana kira-kira paham? Ya itulah intinya bismillah. Kita belum sampai alhamdulillah. Kira-kira ada pertanyaan, betul? Berarti doanya bisa pakai bahasa sendiri gitu ya? Kalau nggak bisa, nggak hafal bahasa yang redaksinya diajarkan Nabi, ya boleh menggunakan bahasanya sendiri. Ya. Tetapi kalau kita sudah ngaji, ya berusaha ini loh redaksi yang diajarkan Nabi. Kalau nggak hafal bahasa Arabnya, minimal kan ngerti apa yang diajarkan Nabi ini. Allahumma rabban nas, wahai Allah Tuhan semua manusia, sembuhkanlah aku karena Engkau adalah Tuhan yang maha penyembuh. Sembuhkanlah aku dari sakitku dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan atau menyisakan sakit dan penyakit sedikit pun. Baru obatnya diminum. Maka redaksinya itu, kenapa kok kita dianjurkan mengikuti Nabi? Redaksi yang diajarkan Nabi itu berbeda dengan kita. Kalau kita berdoa itu redaksinya pasti menuruti hawa nafsu. Kalau Nabi kan nggak ikuti hawa nafsu. Coba dengan kalimat Allahumma rabban nas itu. Kalau kita kan redaksi yang kita gunakan Allahumma inna nas'aluka, ya Allah aku mohon padamu, minta kepadamu, itu ya mengikuti hawa nafsu. Kontennya saja nyuruh-nyuruh Allah. Kalau kontennya Nabi Allahumma rabban nas, memuji Allah adalah Tuhan semua manusia. Hanya lihat itu ulama kalau berdoa kan mesti ikuti Nabi. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa ikal majidah. Itu kan pujian-pujian terus. Gak ada kata-kata yang memerintah Allah untuk melakukan sesuatu. Dengan memuji, ya sebanyak apa yang ada di bumi, sebanyak apa yang ada di langit, milul ardi wa milul samawati wa milul masita min syai'in batu. Terus yang ada di langit, ada di bumi, semuanya masih kurang. Segala sesuatu yang ada semuanya untuk Allah pujiannya. Sholat dan sholat itu kan nggak ada redaksinya yang berdasarkan emosional kita yang ada di dalam nafsu kita. Ya, makanya paling tidak ya kita mempelajari redaksi doa yang diajarkan oleh Nabi. Oh, doa makan ini, doa minum obat begini, doa ketika perjalanan begini. Wah,
Kalau perjalanan naik pesawat ya Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha dan seterusnya, itu kan ada doanya. Ya Allah, Engkau yang menjalankan kendaraan ini, Engkau yang menundukkan kendaraan ini ya. Nah itu ada doanya. Makanya redaksinya juga sebaiknya mengikuti apa yang diajarkan Nabi ya. Nanti kalau ingin tahu itu ya saya tuliskan doa-doa apapun yang mengikuti redaksinya, ikuti Nabi ya. Jadi kan kalau begitu, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa membawa barokah manfaat di dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi subhanaka. Allahumma aftah lana babal ilmi wal khair wal ilmi wal ma'rifah. Allahumma arzuqna rahman nabiyyin wa khidmal mursalin wa rabbil rahmatil rahimin. Wa sallallahu alaihi wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bi astaghfi min kulli da'in wa nuruhu dalilun bi qalbi 'inda jahli wa khairati. Ya Rabbi mati'ni bisirri hurufi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqladi. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa